Hey yo semuanya, Crush Movie hadir kembali nih. Gimana sama film sebelumnya? Keren banget kan? Ya pasti dong, karena Crush Movie selalu mereview film-film keren yang pastinya kalian semua bakalan suka ya. Dan juga Crush Movie akan siap sedia menemani waktu-waktu gabut kalian semua. Eits, sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian semua tahu setiap ada update film terbaru dari kita. Film yang kali ini bakal kita bawakan ini mungkin akan sedikit aneh ya guys, karena bukan budaya atau kebiasaan seperti di Indonesia. Judul filmnya adalah Friend with Benefit. Film ini tayang perdana pada tahun 2011 dan masih sangat cocok untuk ditonton di tahun 2023. Kalau dari judulnya aja, sepertinya bisa ditebak ya sama filmnya. Jadi ya udah gak perlu ditebak-tebak lagi, kita langsung ke filmnya aja ya. Scene awal film ini adalah seorang pria bernama Dylan yang bekerja di kantor yang sangat sibuk. Dia mendapatkan telepon dari pacarnya yang mengajak dia nonton. Dia langsung berlari cepat dan menuju ke tempat itu. Dan juga ada perempuan bernama Jamie sedang janjian sama pacarnya. Di awal kita akan mengira Dylan akan bertemu dengan Jamie ya guys, tapi ternyata tidak. Mereka bertemu dengan pacar masing-masing. Tapi naasnya Dylan diputusin oleh pacarnya karena terlalu sibuk bekerja. Sedangkan Jamie juga diputusin oleh pacarnya dengan alasan dia harus pergi. Duh, ceritanya Dylan sama Jamie sama-sama galau nih habis diputusin. Dylan memutuskan untuk pergi ke New York untuk bekerja di sana. Jamie juga berjalan menuju bandara. Di bandara, Jamie menunggu seseorang untuk dia jemput. Dia sangat aktif ya karena kertasnya terbang dan dia mengejarnya. Dan Dylan juga mengambil kertas itu karena ada namanya di sana. Mereka pun berkenalan dan Jamie meyakinkan suatu pekerjaan pada Dylan. Karena jika Dylan berhasil kontrak di pekerjaan itu, maka Jamie akan mendapatkan bonus lebih. Mereka berdua mengelilingi kota dan Jamie menunggu Dylan ke sebuah kantor sampai malam. Dylan awalnya kaget guys karena Jamie menunggunya, tapi ternyata ini memang pekerjaan Jamie. Jamie mengajak Dylan minum di sebuah cafe outdoor yang sangat ramai pengunjung. Mereka di sana mengobrol banyak tentang satu sama lain. Jamie menyapa temannya dan berpelukan, tapi Dylan yang juga menyapanya justru malah dimarahin oleh teman Jamie. Tapi itu cuma bercanda guys. Jamie juga mengajak Dylan ke rooftop dan berguling melewati pintu yang tertutup. Di sini adalah tempat favorit Jamie karena tempatnya yang tenang. Bahkan signal saja tidak ada. Dylan mengikuti perintah Jamie bahkan walaupun disuruh tiduran dan melihat langit dan bintang. Setelah itu Jamie mengajak Dylan ke tengah kota dan semua orang di sana melakukan flash mob atau berjoget bersama. Di sana Dylan sudah memiliki apartemen sendiri. Dia juga mulai bekerja dan betah di sana. Jamie menghampiri Dylan yang sedang bekerja dan meminta Dylan untuk menandatangani kontrak kerja. Mereka makan siang bersama dan waktu itu mantan Dylan menelpon dan Dylan menceritakan sedikit pada Jamie. Jamie juga bercerita kalau dia memiliki mantan yang juga masih berhubungan baik. Mereka sudah mulai intens ya guys. Malam hari, Dylan datang ke apartemen Jamie dan dia berpesta bersama, bermain game, minum bersama, bahkan usil satu sama lain. Hari berlalu mereka makin akrab dan dekat. Sampai satu malam, mereka menonton film bersama. Mereka sedikit berdebat tentang film yang mereka tonton. Mereka membahas tentang kekurangan seorang wanita dan pria. Secara mereka sama-sama baru putus dari mantan mereka masing-masing ya guys. Saat Jamie mengambil makanan yang jatuh, Dylan melihat belakang Jamie dan mengajaknya bermain tenis. Maksudnya si Dylan mengajak gituan tapi hanya sebatas gituan dan mereka akan tetap berteman. Mereka juga menyebutkan kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam bergituan. Bahkan mereka berdua berjanji dan membuat kesepakatan di atas kitab kalau mereka sepakat dan hanya sebatas gituan tanpa ada perasaan dan emosi. Jamie pun setuju. Mereka pun langsung gituan tapi ada banyak peraturannya guys. Hari berganti, Jamie menghampiri dan mereka sedikit canggung ya guys.
Di jalan, Jamie mengatakan kalau dia akan membatalkan perjanjiannya dan Dylan juga. Mereka berdua mengaku khilaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Tapi baru balik aja mereka udah langsung gituan lagi. Emang Dylan sama Jamie cuman omong doang ya guys. Sampai malam mereka gituan, bahkan berpindah-pindah tempat. Aduh, gak habis pikir deh sama mereka berdua. Tiba-tiba Ibu Jamie datang saat mereka lagi gituan. Ibu Jamie berkenalan dengan Dylan dan menerima hal ini. Sepertinya Ibu Jamie juga sudah biasa dengan seks bebas. Esoknya Dylan bermain basket dengan teman kerjanya. Setelah itu mereka ngobrol dan Dylan mengatakan kalau dirinya tidak homo dan tidak punya pacar. Tapi dia mempunyai teman gituan lah istilahnya. Temannya ini menasihati kalau tidak akan ada cewek yang benar-benar bisa melakukan itu. Karena walaupun sedikit cewek akan baper. Di rumah Jamie, dia mengobrol dengan mamanya. Dia membahas tentang Dylan dan ibunya memberi kebebasan pada Jamie. Ibu Jamie mengajak Jamie liburan bersama di akhir pekan. Awalnya Jamie ragu, tapi akhirnya Jamie setuju akan menghabiskan waktu berdua dengan ibunya. Keesokan harinya, Jamie dan Dylan berulah lagi. Saat mereka habis gituan, Jamie kepikiran untuk mulai berpacaran lagi dan berhenti bersikap seperti ini dengan Dylan. Mereka pun setuju. Di taman, Dylan dan Jamie mulai mencari mangsa. Jamie mencarikan pacar Dylan dan saat Dylan sudah mendekati seorang wanita, ya tatapan Jamie seperti berbeda guys, tapi dia sok-sokan tegar aja. Tapi cewek yang didekati Dylan ternyata sudah punya suami. Dylan juga mencarikan cowok untuk Jamie. Jamie menghampiri pria ini dan mengajak dia berkenalan. Kini Jamie berhasil mendapatkan pria bernama Parker. Malam hari, Jamie mulai ngedate pertama dengan pria ini. Jamie mulai pendekatan dan Jamie mengatakan kalau dia memiliki 5 kali ngedate sebelum berpacaran. Mereka pun beberapa kali jalan dan makan berdua di tempat yang berbeda. Di sana mereka juga saling berkenalan dan mengakrabkan diri. Di kantor Dylan melihat foto profil Jamie sudah bersama pria itu. Sepertinya Jamie berhasil mendapatkan pacar ya guys. Dan Dylan juga mendapatkan seorang wanita. Tapi wanita ini cenderung ganas ya guys dan membuat Dylan risih. Jamie juga sudah sampai di date kelima dan mereka pun gituan dengan pasangan mereka masing-masing. Di pagi hari, Jamie terbangun karena telepon dari Dylan. Jamie mengangkat telepon dari Dylan dan keluar dari rumah untuk mencari sarapan. Tapi saat Jamie selesai membeli sarapan, Parker keluar rumah dan menghampiri Jamie. Dan tiba-tiba mengatakan kalau dia tidak bisa lanjut berpacaran dengan Jamie. Aduh, berarti Parker ini hanya mau tidur dengan Jamie ya guys. Akhirnya Jamie dan Parker pun putus. Jamie curhat pada Dylan kalau dia baru putus dari Parker. Dylan juga terlihat sedang berkemas karena dia akan kembali ke tempat tinggalnya. Jamie sedikit mencegah Dylan, tapi tidak berhasil. Jamie pulang ke rumah untuk berlibur dengan ibunya, tapi ibunya tiba-tiba membatalkan janji mereka. Jamie sedikit kesal dan mengatakan hal ini pada Dylan. Karena itu Dylan langsung mengajak Jamie untuk pulang kampung. Jamie awalnya menolak, tapi Dylan memaksa karena tidak mau Jamie kesepian. Jamie akhirnya ikut Dylan pulang kampung. Mereka naik pesawat dan tiba di rumah Dylan. Jamie berkenalan dengan semua keluarga Dylan. Keluarga Dylan mengira Jamie adalah pacar Dylan. Tapi Dylan menjelaskan kalau mereka hanya berteman. Dylan dan Jamie bermain di pantai di belakang rumah Dylan. Malam harinya mereka pun makan malam. Jamie melihat foto-foto Dylan waktu masih kecil dan kakak Dylan bercerita sedikit tentang Dylan. Dylan yang mengetahui hal itu merasa malu dan langsung mengambil album itu. Saat Jamie di kamar, Dylan menghampiri dan mengajak Jamie gituan. Tapi awalnya Jamie menolak karena dia merasa masih butuh waktu setelah putus dari Parker. Jadi mereka hanya mendengarkan musik dan bernyanyi bersama ya guys, bermain bersama, berjoget bersama, dan minum bersama. Tapi apa yang terjadi? Ujung-ujungnya mereka gituan juga ya guys. Jamie dan Dylan emang sama-sama tidak bisa menolak dan mencegah hal ini terjadi. Kali ini benar-benar teman rasa pacar ya. Mereka menikmati semalaman dan saat Dylan keluar kamar, kakaknya tidak sengaja melihat Dylan yang keluar diam-diam dari kamar Jamie. Paginya saat sarapan bersama, Dylan bersikap
berbeda pada Jamie. Entah kenapa Dylan seperti itu. Bahkan ketika Jamie bersikap perhatian pada Dylan, Dylan seperti menolaknya. Di tengah laut saat Dylan bermain dengan keponakannya mengatakan kalau dia suka pada Jamie dan menyetujui Dylan berpacaran dengan Jamie. Saat malam hari mereka makan bersama. Ayah Dylan mengatakan apakah Dylan sudah memberikan Jamie hadiah pertunangan dan bercerita tentang ibunya. Dia lupa dan ternyata ayah Jamie mengalami penyakit Alzheimer. Hari berganti, Dylan dan Jamie berolahraga dan jalan-jalan bersama. Dia melihat logo Hollywood dan Jamie mengajak Dylan untuk pergi ke sana. Padahal di tulisan itu ada tulisan dilarang naik, tapi Jamie memaksanya. Dylan yang mencegah hal ini akhirnya mau juga karena Jamie sudah terlanjur melompat pagar. Mereka mengobrol di atas tulisan Hollywood dan saling curhat. Dylan yang awalnya bercerita tentang ayahnya, tiba-tiba ada polisi yang akan menangkap mereka. Jamie loncat ke bawah untuk kabur, tapi Dylan takut pada ketinggian. Akhirnya Dylan dibantu oleh polisi dan masuk di berita TV. Di rumahnya, Jamie bermain dengan keponakan Dylan, sedangkan Dylan dan kakaknya berdebat tentang Jamie. Kakak Dylan tidak percaya kalau Dylan tidak berpacaran dengan Jamie. Dylan akhirnya menjelaskan siapa Jamie sebenarnya dan bagaimana mereka berteman. Dylan juga sedikit menjelek-jelekkan Jamie di depan kakaknya, tapi tanpa mereka sadar Jamie mendengarkan hal itu. Saat malam hari, saat mereka makan malam, tiba-tiba Jamie pamit pulang dan menolak diantar Dylan. Ya, sepertinya Jamie marah karena mendengar perkataan dari Dylan tadi. Huhui, mulai ada yang baper nih ceritanya. Jamie pulang sendiri dengan rasa kecewa. Di sini Dylan terus menelpon dan menghubungi Jamie, tapi Jamie menghindar dan seperti tidak ingin bertemu dengan Dylan. Jamie menghabiskan waktu sendiri dan berdua dengan ibunya. Di rumah Jamie video call dengan bosnya dan bosnya meminta Jamie untuk menghubungi Dylan karena bosnya mau Dylan terus bekerja di sana. Jamie menelpon Dylan dan meminta Dylan bisa bekerja sama dengan tempat kerjanya yang dibantu oleh Jamie. Setelah itu, telepon Jamie tidak aktif dan kini Dylan tahu Jamie ada di mana. Di rooftop, Dylan menghampiri Jamie. Di sini Jamie marah pada Dylan dan mengatakan kalau dia memang menganggap Jamie adalah seorang teman, harusnya Dylan tidak menjelek-jelekkan Jamie di depan kakaknya. Malam harinya, Jamie pulang dan menangis karena apa yang telah terjadi pada dirinya. Dylan memutus kontrak kerjanya, entah karena apa. Ini membuat Jamie dimarahin oleh bosnya. Jamie langsung menghampiri Dylan di kantornya, tapi Dylan tidak ada. Dia justru menemani temannya melakukan photoshoot. Jamie menghampiri Dylan dan meminta penjelasan kenapa dia berhenti. Dylan seperti membalas marah pada Jamie dan dia menegaskan sekali lagi kalau dirinya hanya mau bercinta dengannya sebagai teman. Jamie yang mendengarkan hal itu langsung marah dan pergi. Saat ini Dylan dan Jamie seperti sama-sama galau ya guys. Jamie menghabiskan waktu berdua dengan ibunya dan Dylan menjemput ayahnya yang baru sampai di New York. Mereka makan malam berdua dan saat memesan makanan ayah Dylan hilang. Dylan mencarinya dan melihat ayahnya makan di odor dan tidak memakai celana. Ya, inilah penyakit ayah Dylan. Semua orang melihat ayah Dylan dan Dylan juga melepaskan celananya dan makan bersama tanpa menggunakan celana. Di sini ayah Dylan bercerita tentang ibu Dylan dan menjelaskan tentang perempuan. Dylan juga mengatakan kalau dirinya telah mengacaukan Jamie dan ayahnya malah menyemangati Dylan untuk kembali memperjuangkan orang yang menurutnya tepat. Dylan langsung mencari Jamie ditemani ayahnya, tapi Dylan mengantar ayahnya untuk beristirahat dulu di apartemen Dylan. Di tengah kota, Jamie sedang teleponan dengan ibunya, tapi tiba-tiba semua orang di sana berjoget dan apa yang terjadi? Ternyata ini semua Dylan yang menyiapkan. Dylan mengungkapkan perasaannya pada Jamie dan meminta maaf tentang ucapan Dylan yang sedikit menjelek-jelekan Jamie. Dylan menembak Jamie untuk menjadi temannya lagi, tapi kali ini Dylan jatuh cinta pada temannya sendiri. Jamie dan Dylan makan malam di kafe dan mereka mengobrol bersama tentang hubungan mereka yang baru. Tapi tiba-tiba mereka tidak sabar dan langsung berciuman.
Aduh, bener-bener friend with benefit nih ya mereka. Tapi jangan ditiru ya guys, ini cuman film dan ini cuman ada di luar negeri. Gimana, keren kan filmnya? Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share juga ya video ini supaya teman-teman kalian juga tahu nih sama film ini. Oke, sampai bertemu di film-film selanjutnya ya guys. Bye-bye.